menjaga. Makanya yang paling dibenci oleh komunis adalah tentara dan umat Islam, angkatan bersenjata. Kenapa? Karena inilah yang dulu menggagalkan keinginan-keinginan. Oleh sebab itu bila malam ini nampak di pondok pesantren banyak angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara hadir semuanya. Ada rangka apa? Karena ini sudah sejarah masa lalu Republik Indonesia sampailah hari ini. Pertahankan, pondok pesantren harus tetap ada. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ayuhas salik. Para salik. Man salak. Dari mana kata salik? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Saya pergi ke tempat benteng perlindungan Pangeran Diponegoro di Yogyakarta, lalu diperlihatkan tiang yang tinggi, ada buah. Saya tanya, ini buah apa? Buah salak. Loh, kenapa tidak buah yang lain? Apel. Kenapa dibuat buah salak? Karena ini ada hadisnya. Buah salak yang ada dalam hadis. Mana dia? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Masya Allah. Itu keterangannya langsung dari Ustaz Salim Afillah. Dari mana dia dapat hadisnya? Saya tak nanya. Karena kalau saya tanya takut rusak persahabatan kami. Dia bilang salah, ya saya iya aja lah. Ini semuanya adalah orang-orang yang salik menuju Allah. Tapi dalam berjalan ini kalau tidak ada mursyid yang pernah tahu jalan, kita akan nyasar. Gaet penunjuk jalan. Belok kiri, belok kanan, sudah sampai makam mana? Ini. Datanglah seorang ibu-ibu membawa tasbih kayu besar. Selesai acara pengajian. Ustaz Somad, ya, ada yang mau saya tanyakan kepada Ustaz masalah pribadi. Oke. Kenapa tidak tadi tanya? Malu banyak orang. Saya mau tanya 4 mata. Saya bilang jangankan 4, 3 pun bisa. Apa namanya? Gini Pak Ustaz, saya ikut kelompok zikir. Terus saya zikir. Dan dalam perjalanan spiritual zikir saya ini, tiba-tiba saya bisa melihat apa yang ada di balik dinding. Apa yang ada di balik dinding saya bisa tahu. Kalau saya bawa mobil, apa yang ada di balik bukit sana saya bisa tahu. Tamu yang akan datang saya bisa tahu. Pokoknya semua yang tersembunyi saya bisa lihat. Ay, bahaya ini. Saya jadi cemas. Jadi apa pendapat Ustaz? Saya katakan dalam tasawuf ini namanya kasyaf. Tirai sudah tersingkap, hijab sudah terangkat. Mungkin Allah sudah mengangkat hijabmu sehingga kau bisa melihat. Tapi jangan lupa, kalau engkau tidak punya mursyid yang benar, yang bisa mengarahkanmu, walan tajida lahum waliyyan mursyida, maka engkau bisa tersesat di jalan. Jawab dengan jujur. Ya Pak Ustaz, setelah bisa melihat orang di balik bukit, bisa melihat apa yang tersembunyi, bisa tahu siapa tamu yang akan datang, kau makin ingat Allah atau makin lupa? Jawab jujur. Terus terang aku makin lupa Pak Ustaz. Setan sedang mempermainkanmu. Maka kau mesti punya mursyid. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, maka setanlah gurunya. Oleh sebab itu Pangersa Abah mengangkat mursyid wakil talqin, mengajarkan talqin, mengajarkan zahir zikir, tapi mengajarkan juga perjalanan batin spiritual. Jangan sampai di perjalanan nanti nyasar. Kenapa saya bisa sampai ke pesantren Az-Zainiyah? Karena ada mursyid yang membimbing, membawa saya. Maka perlunya mursyid dalam kehidupan. Jangan sampai tidak bermursyid. Kamu kenapa tidak? Manusia sampai. Kenapa saya mesti berguru? Dia makan, saya makan. Dia minum, saya minum. Dia punya istri, saya punya. Saya sama. Dalam hal makan mungkin kau sama, tapi dalam hal lain mungkin kau tak sama. Saat kau tidur, dia tak tidur. Kenapa? Karena dia bermujahadah. Walladzina jahadu fina. Orang-orang yang bermujahadah mencari jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Maulid sudah, manaqib sudah, haul sudah. Yang keempat, milad PP Az-Zainiyah. Jadi Ustaz baca itu aja semua ya. Yang terakhir penceramah Kiai Haji Abdul Somad Al-Syekh. Yang keempat, milad. Untuk apa milad? Pondok pesantren Az-Zainiyah yang ke-37. Untuk apa dibuat acara milad? Ada kakek-kakek, nenek-nenek usia 70, ulang tahun pernikahan. Apakah setelah ulang tahun pernikahan itu mereka berubah jadi pengantin baru? Tidak, mereka tetap top, tua, ompong, peot. Lalu kenapa dibuat ulang tahun? Membangkitkan semangat spirit.
Yang selama ini punya uang banyak tapi tidak tahu uang mau dikemanakan, buatlah pondok pesantren. Kita sudah meninggal dunia tetap mengalir. Setiap orang sholat berjamaah, setiap orang membaca kitab I'anatul Talibin, Kashful Sirrul Asrar, kitab-kitab yang mereka baca, membaca manaqiban, maulidan, yasinan, mengalir pahalanya ke makam orang-orang yang pernah berwakaf tanah, berwakaf semen, berwakaf. Allahu Akbar. Maka teruslah membangun lembaga pendidikan. Kalau tadi akan dikatakan akan muncul KZN kecil yang akan muncul beratus ribu, maka begitu juga akan muncul pesantren Az-Zainiyah yang lain di muka bumi ini, insyaallah. Kenapa? Benteng terakhir mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kristenisasi, dari komunis, liberal, sekuler, aliran sesat. Satu-satunya benteng terakhir adalah pesantren. Tentara angkatan bersenjata bekerja sama dulu menjaga keutuhan NKRI harga mati. Allahu Akbar. NKRI harga mati dijaga dengan apa? Dengan kebersamaan menjaga. Makanya yang paling dibenci oleh komunis adalah tentara dan umat Islam, angkatan bersenjata. Kenapa? Karena inilah yang dulu menggagalkan keinginan-keinginan. Oleh sebab itu bila malam ini nampak di pondok pesantren banyak angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara hadir semuanya. Ada rangka apa? Karena ini sudah sejarah masa lalu Republik Indonesia sampailah hari ini. Pertahankan, pondok pesantren harus tetap ada. Aliran-aliran sesat berseliweran, aliran-aliran palsu, Islam mengatasnamakan Islam tapi tidak membawa kebenaran. Kalau sudah kita bersama di sini, maka anak-anak kita sudah kuat. Kalau datang orang-orang membodoh-bodohi dia tidak akan tertipu karena dia sudah paham akidahnya mantap, syariahnya oke, tasawufnya hebat, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Masalah tarekatnya terserah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syaziliyah, tapi yang besar kebetulan di sini adalah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah, insyaallah. Adapun yang sudah bersama begini jangan kelahi hanya masalah khilafiyah. Dulu orang Muhammadiyah sampai kelahi sama NU gara-gara kunut subuh. Tapi ternyata kita tidak lagi mempermasalahkan itu. Kelahi masalah kunut subuh, kata orang Muhammadiyah enggak ada tuh kunut subuh, kata orang NU mesti kunut subuh, berhujah berdalil sampai jam 2 malam. Besok sama-sama enggak sholat subuh. Ini enggak benar. Maka kita ini mencari kebenaran bukan mencari pembenaran. Maka kita bersama melawan kemungkaran, Islamisasi, maka bersatu memperjuangkan syariat Islam di bumi Sukabumi, insyaallah. Amin. Tadi dikatakan ada pejuang penegak syariat Islam. Ini mesti, karena tidak selesai dengan ceramah. Saya ambil sampel contoh satu, naik pesawat. Ketika kita naik pesawat yang terdengar musik apa? Musik barat. Musik barat. Kenapa? Karena pilotnya itu tidak tamat pesantren. Coba kalau pilotnya tamat pesantren, maskapai penerbangan punya orang pesantren, begitu masuk pasti salatullah salamullah ala taha rasulillah. Tenang hati kita, salawat. Pasti pramugari-pramugarinya itu pakai jilbab, pakai rok panjang. Maka kita yang hafal Quran, anak-anak tahfiz Quran terjaga, terpelihara. Sekarang andai adalah kendaraan yang cepat tanpa harus melalui pesawat yang bisa mengantarkan kita, mungkin kita akan berpikir ini perbaikan ke depan. Pendidikan akan melahirkan anak-anak yang akan menjadi pemimpin masa depan. Yang sekarang kelas 1 sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, kuliah 4 tahun. 2017 2027 mereka akan tamat. Mereka akan menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, akan menjadi wali kota, bupati, gubernur, bahkan presiden. Maka insya Allah Islam akan didukung dengan kekuatan politik, insya Allah. Allahu Akbar. Orang mabuk-mabuk pesta nikah sudah menjadi kelaziman bagi setiap kepala yang anaknya menikah, dia siapkan mabuk. Kalau tidak, anak-anak muda tidak mau kerjasama. Sudah menjadi tradisi. Bagaimana menghapuskan itu? Tidak bisa dengan ceramah. Kita ceramah khutbah Jumat, anak-anak jangan mabuk, mereka enggak sholat Jumat. Gimana caranya? Keluar perda, peraturan daerah kabupaten, tidak boleh pesta lebih dari jam 11 malam. Kalau ada, maka Pak Kapolsek akan menangkap. Bisa. Pak Kapolsek, Pak Kapolres, dalam hatinya ada iman, dia ingin menjaga rakyatnya.
Mereka tidak ingin ada keributan, zina, narkoba, tapi payung hukumnya tak ada, maka dibuatkan perda syariah. Tidak bisa perda, perbub, peraturan bupati, datang. Inilah yang akan membangkitkan, akan muncul kiai-kiai, ulama-ulama, ajengan-ajengan di bumi Jawa Barat bil khusus, Indonesia secara umumnya. Bangkitlah Islam dan negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.